Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Siddiq dengan NIM F521230069 dari program studi S1 Sistem Informasi jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang audit working paper dengan studi kasus TikTok untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah audit sistem informasi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, audit sistem informasi merupakan proses evaluasi dan pemeriksaan sistematis terhadap sistem informasi organisasi untuk menilai efektivitas, efisiensi, keamanan, dan keandalan sistem tersebut. Audit sistem informasi bertujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian, menurut Weber, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, mencapai tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Kemudian, TikTok adalah platform media sosial berbasis video pendek yang memungkinkan pengguna membuat, mengedit, serta membagikan konten kreatif dengan durasi singkat menggunakan berbagai efek visual, musik, dan fitur interaktif. Aplikasi ini dikembangkan oleh ByteDance dan dirilis secara global pada tahun 2016. Kemudian berkembang menjadi salah satu media sosial dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia. Terus, selain sebagai sarana hiburan, TikTok memiliki berbagai manfaat seperti meningkatkan kreativitas pengguna, menyediakan ruang edukasi melalui konten informatif, membantu pelaku melalui fitur-fitur seperti efek visual, audio library, dan kemudahan editing. Sebagai aplikasi digital yang terus berkembang, TikTok juga memiliki karakteristik perubahan yang cukup dinamis. Perubahan tersebut dapat berupa pembaruan fitur, peningkatan performa, penyempurnaan antarmuka, serta perbaikan bug yang dilakukan secara berkala. Jadi di sini saya akan membahas tentang perubahan yang terjadi pada TikTok. Makanya saya memilih di sini nama kontrolnya atau nama domainnya adalah subdomain, maksud saya BI06, yaitu mengelola perubahan. Kemudian tujuan auditnya itu mengelola seluruh perubahan secara terkontrol, termasuk perubahan standar dan pemilihan darurat yang berkaitan dengan proses bisnis, aplikasi, dan infrastruktur. Pengelolaan ini mencakup penetapan standar dan prosedur perubahan, penilaian dampak, penentuan prioritas dan otorisasi, penanganan perubahan darurat, pelacakan, pelaporan, penutupan, serta pendokumentasian setiap perubahan. Jadi, di mana kita bisa mendapat tujuan audit ini di buku Enabling Process di halaman 149. Saya akan tunjukkan teman-teman. Oke, di sini teman-teman ada di buku Enabling Process di halaman 149. Di sini BI06-nya nama kontrolnya adalah manage change, yaitu mengelola perubahan. Ini di proses description, ini adalah tujuan auditnya yang saya tanda ini teman-teman, sampai dokumentasi ini. Ini adalah tujuan dari auditnya. Kita kembali ke audit working paper saya. Nah, kemudian saya mengumpulkan responden itu sebanyak 28 orang. Ada terdiri dari mahasiswa, terus PNS, dan lain sebagainya yang menggunakan aplikasi TikTok dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu karena TikTok sendiri itu sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini menggunakan aplikasi TikTok. Jadi saya gampang mendapatkan hasil atau responden. Kemudian di sini di lembar kerja audit domain BI atau audit working paper, saya memasukkan narasumber, kemudian statusnya, pilihan tingkat persetujuan. Saya menggunakan skala Likert. Teman-teman juga bisa menggunakan ya atau tidak dan lain sebagainya. Sini saya menggunakan skala Likert yang
Pertama itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 cukup setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan cara perhitungannya. Di sini ada rumus perhitungannya. Saya ambil dari mana? Di sini saya akan memperlihatkan rumus perhitungan maturity index-nya. Sabar teman-teman. Ini adalah rumus perhitungan tingkat kematangannya. Bisa dilihat sini teman-teman. Jadi misal saya bacakan satu, yaitu indeks kuesioner, jawaban kuesioner dibagi domain proses. Kemudian maturity index itu tingkat ketercapaian dibagi work product dikali indeks kuesioner. Kemudian indeks kuesioner ya pendapatnya yaitu maturity index domain dibagi domain proses. Oke, kita akan masuk ke audit parameter untuk melakukan perhitungannya. Nah, di sini indeks kuesioner dapat dari mana? Dengan acuan rumus tadi. Misal saya contohkan di narasumbernya Surya. Sini 77 dibagi 20 sama dengan 3,85. Itu indeks kuesioner. Itu dapat dari mana? 77-nya itu didapat dari penjumlahan tingkat persetujuan. Jadi di sini saya tambahkan. Jadi 4 ditambah 3, di sini tambah 3 sampai seterusnya menghasilkan jumlahnya itu 77 dibagi 20. 20 dari mana ya? Karena di BAI 06 ini subkontrolnya ada 4 dan setiap subkontrol saya memberi pernyataan 5, maka 5 dikali 4 sama dengan 20. Begitu teman-teman. Terus gimana sih cara membuat pernyataannya? Misal di subkontrol BAI 06.01 mengevaluasi, memprioritaskan, mengotorisasi permintaan perubahan. Gimana sih cara membuat pernyataannya? Itu tidak sembarang teman-teman, karena kita memiliki aturan-aturan yang ada di buku enabling proses. Jadi saya akan memperlihatkan cara membuat pernyataannya. Jadi di sini misal teman-teman di saya tepatnya di BAI 06.01 yaitu evaluate, prioritize, and authorize change request. Nah, di sini cara membuat pernyataannya di subkontrol ini adalah melihat aktivitasnya. Nih, melihat aktivitasnya. Sabar teman-teman. Ini dia teman-teman. Aktivitas. Kemudian di sini kita membuat pernyataan berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aktivitas ini. Jadi pernyataan atau pertanyaan yang kita berikan ke responden tidak bisa melebihi atau mempunyai batasan, tidak bisa melewati batasan yang ada di aktivitas BAI 06.01 ini. Begitu pula di subkontrol 2 ada aktivitasnya, subkontrol 3 sampai seterusnya. Seperti itu dia teman-teman. Setelah tahu cara membuat pernyataannya bagaimana, kita lanjut melakukan perhitungan. Jadi saya didapatkan ini 3,85. Kemudian WP standar ada 6. WP standar didapatkan dari mana? Itu ada di buku di situ ada di buku proses assessment model di halaman 137. Saya akan memperlihatkannya.